Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Dan dalam video kali ini gua masih ada kesempatan untuk mendapatkan opini dari temen gua di sini ya, yaitu Om Osman yang dalam beberapa minggu kemarin sudah share mengenai driving ya guys ya. Tapi kali ini gua juga kedatangan bintang tamu lainnya, yaitu tantenya ya, istrinya Om Osman, yaitu Tante Megan ya. Nah, dalam video kali ini guys, gua akan share kepada kalian bersama Om Osman dan Tante Megan mengenai cara mendidik anak yang baik di Kanada. Nah, kenapa gua bisa membawa mereka menjadi narasumber gua? Karena mereka sudah proven, sudah terbukti guys ya. Anak-anak mereka sudah menjadi orang yang sukses. Nah, kita ingin mendapatkan banyak tips and trick ya. Oke, Om dan Tante boleh share sedikit mengenai Om dan Tante punya anak berapa dan saat ini anaknya tuh sudah pada umur berapa dan apa sih profesi mereka? Ya. Anak kami ada 4 orang. Iya. Pertama Putri, sekarang sudah 37 tahun ya Maya. Iya. Oke. Berada di Waterloo. Yang kedua Putra, berada di Singapura, 35 tahun. Kemudian yang ketiga Putri, di New York, NYC, 34 tahun. Nah, kemudian si bungsu Putra 27 tahun. Oke. 29 tahun, sorry. Oh, 29 tahun. 29 tahun di Ottawa ya. Di Ottawa. Dan boleh share profesi mereka tuh apa aja Om saat ini Om? Iya, kalau kebetulan L yang tertua, dia menamatkan sekolah di UTM, kemudian sebagai akuntan, kemudian kerja di kantor pajak, kemudian lalu melanjutkan lagi kuliah di Windsor University mendapatkan MBA. Sekarang dia kerja masih di bagian spesialisasi, bagian perpajakan, di bagian valuation. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Putra, dia sekarang seorang dokter di rehabilitation medicine di Singapura. Di Singapura ya? Ya, jadi dia kebetulan waktu tahun 2000 berapa ya kira-kira? 2000 ya, 2008. Dia kebetulan dapat namanya Duke dari universitas di Amerika, salah satu universitas untuk kedokteran yang cukup baik. Betul. Dia berkoalisi bergabung dengan NUS, National University of Singapore. Oh iya. Bikin kampusnya di Singapura. Oke. Jadi namanya Graduate Medical School. Nah, yang istimewanya programnya itu MD PhD. Jadi di pertengahan kamu bisa ambil PhD kamu untuk 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama kamu sekolah kedokteran, sudah itu yang 3 tahun berikutnya kamu ambil PhD kamu. 1 tahun kemudiannya lagi kamu baru masuk kembali kedokteran gitu untuk menyelesaikannya. Jadi dari angkatan dia waktu itu dia sebenarnya gelombang kedua, angkatan kedua. Tapi dia yang pertama kali lulus sebagai MD PhD, sampai diwawancara lah sama koran dan televisi di sana. Kemudian yang ketiga si Elvina itu di New York City. Dia juga ambil master dari Boston, tapi dari sini UFT. Di University of Toronto dulu. Toronto dulu. Ya S1-nya. Bukan Mak, Elvin itu lepasan dari UFT untuk Master of Occupational Therapist, kemudian mengambil doktoral di Boston University. Iya. Dia menetap di NYC. Nah, yang keempat Edward, dia lepasan dari Waterloo University, ambil Master of Accounting, kemudian melanjutkan sekolah lagi, mendapatkan Master of Data Analysis. Nah, kemudian sekarang menjadi student kembali, dia mengambil dia sebagai PhD candidate. Karena dia merasakan kakak-kakaknya, iparnya semua sudah PhD. Dia bilang dia kesempatan di Kanada bisa menikmati sekolah yang murah katanya. Nah, sekarang kalau dia jadi PhD candidate, dia bukan malah tidak membayar uang sekolah, tapi malah dia mendapatkan beasiswa dan sokongan gitu. Di Queens ya, di Kingston ya. Oke, nah guys ya, seperti yang tadi udah di-share sama Om Osman dan Tante Megan, nggak salah kan narasumber kita kali ini kan, anak-anaknya tuh sudah terbukti ya guys ya, sudah jadi orang ya guys ya. Nah, makanya kita mau lanjut nih pembicaraan kita lebih dalam, bagaimana sih tips and triknya dari mereka ya, untuk kita bisa pelajari bersama guys ya, dalam membesarkan anak ke Kanada ya. Oke, Om dan Tante ya,
kan banyak nih di antara kita nih yang ketika mau pindah ke Kanada, pasti salah satu alasannya itu demi masa depan anak ya. Menurut Om dan Tante itu motivasi yang benar atau salah? Kalau saya subjektif, kami subjektif itu benar. Karena berbagai macam. Memang ini subjektif, tergantung keadaan. Kita itu harus menerima realitas bahwa kita itu dilahirkan di mana itu tidak kekuasaan kita. Betul. Jadi sebagai orang, saya seperti orang Indonesia, lahir di Indonesia, itu suatu kekuatan Tuhan yang menentukan saya lahir di sana. Nah, kalau kita melihat keadaan kita di sana, ya begitulah. Ya kami terpaksa mau tidak mau, walaupun enak di kampung, kami mencoba pergi ke negara maju. Nah juga kan kita sebagai orang Indonesia kan selalu berpikir, aduh kalau bisa pergi ke negara maju, alangkah indahnya itu, merupakan suatu kebanggaan. Namun semua tentu ada suka dukanya. Betul. Jadi saya berpikir memang ada baiknya untuk memang kalau misal sudah jalannya kita sudah siap, alangkah baiknya ditempuh jalan itu untuk pergi ke ini. Jadi merupakan satu motivasi yang tidak salah menurut saya. Ya lagi pula berbagai macam keuntungan yang bakal kita dapati, terutama kalau kita sebagai imigran di sini, tentu kita sama dengan orang-orang sini. Nah kita berharap biaya sekolah anak juga murah. Betul. Ya kalau misalnya katakanlah di sini dari umur 5 tahun sekolah sampai umur 18 tahun itu ditanggung oleh pemerintah. Gratis ya? Gratis. Nah kemudian masuk ke universitas, ya kita bayar apa harga domestik, harga domestik. Dan kemudian bukan juga harga domestiknya, kita tuh bisa berutang kepada provinsi. Betul. Dan dapatkan OSAP namanya kalau ya. Kalau di Ontario ya. Jadi kita ngomong-ngomong secara kolegial aja. Jadi banyak keuntungannya sebagai imigran. Kalau kan saya dulu beruntung misalnya setelah sekolah diberi kepercayaan sama orang tua memimpin beberapa perusahaan karena kita ada entrepreneurship, saya berkembang. Tapi terus terang juga Bung Darwin, susah cari uang di sana, itu tidak mudah. Memang bagi saya susah ya. Jadi saya berpikir, anak saya 4. Kalau misalnya saya mengirim anak ke sekolah ke luar negeri, pertama saya harus berpisah kepada anak. Betul, jauh ya. Jauh. Kemudian biaya. Betul. Tiap tunggang tunggik kita tiap hari. Betul. Berusaha mencari ini. Ya berutang dengan bank 8% bunga. Itu setiap kali kita bangun detik jam 8 masuk kantor, kita udah pikir berapa yang hasil yang kita bisa dapat untuk membayar utang bunga. Nah, jadi saya berpikir secara global, biarlah pindah. Nah, itu motivasinya. Tapi memang beda-beda. Kalau kita masuk kepada kelompok yang beruntung di Indonesia, ya enak. Bagi saya sebenarnya cukup enak tinggal di Indonesia. Dan saya sangat nasionalis. Karena guru-guru saya, orang-orang tua saya semua menjadikan saya jadi nasionalis Indonesia. Saya cinta pada Indonesia. Cuman ya keadaannya saya pikir saya enak, mungkin anak-anak saya mungkin tidak seberapa bisa menanggulangi keadaan yang akan datang. Betul. Mengingat ada katakanlah intoleransi misalnya, ya jadi akhirnya kami memberanikan diri, mungkin juga inspirasi dari motivasi Tuhan yang berikan, kami akhirnya berkesimpulan berani jadi imigran di negeri yang katanya negeri maju, tapi ya suka dukanya banyak lah. Nah kalau dari Tante ada sedikit komen, benar nggak sih motivasi kita nih pindah ke Kanada itu oke nggak sih? Iya betul, oke. Seperti yang tadi suami sudah bilang ya kan, apapun di dunia ini tentu ada plus minusnya. Betul. Ya kan, jadi kalau kita sudah memutuskan, kita going through it lah, gitu. Betul. Ya kan, kita harus berjibaku. Ya kebetulan saya merasa beruntung karena waktu saya menginisiasi untuk pindah, istri saya ini ya yes man, siap, gitu. Jadi tidak banyak cincang-cincungnya, pelintut-pelintutnya, ya ikut aja. Nah mungkin juga katakanlah seperti saya katakan itu suatu petunjuk dari Yang Kuasa. Kami berakhir di sini. Berarti waktu pindah tahun 99 ya Om ya? Itu anak-anak masih pada kecil ya? Waktu itu Erika masih umur 13 tahun. Erika sudah duduk di kelas 3 SMP. Nah, pindah kemari, di sini ada sistemnya berdasarkan umur. Betul. Umur 13 itu mesti masuk kelas 7. Downgrade ya? Downgrade. Jadi kami juga khawatir gimana pertama-tama. Sampai 5 kali kami pindah-pindah sekolah. Demi anak kami
telusuri satu persatu bagaimana jalannya. Tapi Tuhan membesarkan hati. Akhirnya Erika juga melalui satu pertolongan kawan yang kenal kepala sekolah di satu SMA di Wellington, sekolah Katolik itu. Akhirnya Erika diterima di grade 9. Nah, Nico umur 11 tahun di Indonesia itu sudah kelas 2 SMP. Karena memang saya mau bikin anak-anak itu dari kecil advance. Kalau memang mampu silakan. Jadi waktu kelas 5 SD saya bilang, kamu mampu kelas 6, mampu Pak, ayo 3 bulan saya kasih ke kelas 6. Nah, memang semuanya akhirnya memang saya kira merupakan suatu usaha, tapi juga ada nepotisme. Jadi kita kenal sama kepala sekolah yang lain. Nah, kemudian kepala sekolah itu mengizinkan, silakan Pak, anaknya dicoba di kelas 6. Oh, mampu dia Pak, yang ujian lulus Pak. Nah, silakan. Naiklah SMP, makanya Nico umur 11 sudah kelas 2 SMP. Nah, Elvin juga begitu, umur 10 tahun ya, udah di kelas 1 SMP. Nah, sampai di sini kami mengalami kesulitan. Nah, namun kami pecahkan masalahnya dengan membawa anak-anak ini pergi ke sekolah swasta. Memang sekolah swasta ini bayar. Nah, satu keluarga bayar. Nah, tapi dibantulah, Nico terbantu 1 tahun. Elvin terbantu. Nah, Edward waktu itu umur 5 tahun dia masuk ke taman kanak-kanak, apa namanya? Kindergarten. Nah, itu tidak ada problem. Dia 5 tahun. Nah, itulah sejarah kami waktu dulu. Tapi kalau anak-anak tuh ketika dibawa ke sini happy nggak mereka, Tante? Happy tuh. Happy ya? Oh, adaptasi dengan teman-teman, dengan mula-mula sih mungkin segala. Mula-mula mungkin sih enggak ya. Apalagi kalau yang kecil itu kan si Edward memang paling kasihan juga. Dia sempat dibully lah istilahnya. Tapi untungnya kami waktu kecil-kecil sudah masukin dia kelas taekwondo. Jadi ini juga satu bagus juga tip mungkin ya. Jadi ada disiplin, self defense gitu. Ya, maksud Tante ini dia bangga sekali untuk anak itu, dia terkesan sekali. Edward sempat dimasukkan mengikuti kakak-kakaknya yang sekolah taekwondo, sehingga rupanya taekwondo ini membuat dia percaya pada diri, sehingga kalau ada kawannya yang besar badan membuli dia tanpa diduga, dia juga berani melawan kawan itu, dan kemudian suatu saat kena pukul kawannya ini sama dia, jadi akhirnya jerah. Nah, itu merupakan suatu kesan yang sangat berkesan di hati istilah Megan. Nah, jadi pada prinsipnya saya rasa karena sistem pendidikan di sini itu tidak banyak penekanan, anak-anak itu diberikan kebebasan. Nah, oleh karena itu mereka cepat menyesuaikan dan juga mereka merasanya seperti happy-happy aja. Nah, waktu sekolahnya kan cukup lama di sini, dari jam 8, jam setengah 9 itu sampai jam 2.30. Betul. Nah, kemudian diantar jemput dengan bus kalau kita tempat rumah kita jauh. Kalau tempat rumah tinggal dekat ya bisa jalan kaki sendiri. Nah, kelihatannya bagi anak-anak tidak ada problem tuh waktu itu. Jadi kelihatannya mereka happy-happy aja. Bahkan kalau menurut saya Om ya, dari apa yang saya alami, kita orang tuanya malah yang lebih susah adaptasi dibandingkan dengan anak-anak dengan suasana Kanada. Iya, itu memang kita kan sudah terbiasa dengan enaknya di alam di Indonesia mungkin, sehingga ya agak terkejut dengan culture shock dengan macam-macam. Nah, apalagi kita kan harus berusaha untuk menafkahi keluarga. Tapi bagi anak-anak sekolah itu zamannya sekolah itu adalah zaman yang indah. Karena kebebasan yang diberikan, sehingga anak-anak itu sistem pendidikan sini itu membuat mereka tuh berani speak up. Betul. Nah, saya teringat dari satu hal mungkin menyimpang dari ini. Begitu hebatnya sistem di sini itu, yang namakan katakanlah hak asasi manusia, termasuk anak-anak. Sehingga ada satu peristiwa, ini adalah suatu realita yang saya ingin share. Ada seorang teman, kebetulan entah bagaimana suatu saat dia marah pada satu orang anaknya. Dia tampar nih anak. Kemudian ditampar anak ini, kebetulan keesokan harinya guru anak ini di sekolah menanyakan kepada dia dan dia ceritakan keadaannya sebenarnya. Alhasil orang tuanya dipanggil polisi. Si bapaknya ini dimasukkan ke sekolah manajemen, angel management. Dan kemudian harus melibatkan pengacara untuk membebaskannya dengan defense-nya gitu.
Nah, ini merupakan suatu bukti bahwa anak-anak itu sangat dilindungi di sini. Nah, bukan itu saja, dari segi keuangan juga anak-anak mendapatkan child tax benefit katanya. Itu kalau nggak salah saya 1 tahun bisa 6 ribuan, 7 ribuan tergantung. Child care benefit ya. Tergantung pada umur Iya. anak, umur 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 17 tahun. Betul. Itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya. Jadi anak-anak itu memang itulah generasi berikutnya yang dianggap oleh negara sebagai generasi muda yang harus mereka pupuk. Nah, jadi dibantu sekali oleh negara. Iya. Surga lah buat anak. Surga ya buat Ya. anak-anak ya. Kita berharap juga kita Iya. ketika kita tua juga berupa surga bagi kita di sini. Iya. Entah. Iya. Tapi dalam mendidik anak, apalagi di Kanada, di mana negaranya itu budayanya beda dengan kita di Asia ya, pasti ada challenge-nya ya kan. Nah, kira-kira challenge-nya tuh apa ya dalam mendidik anak di Kanada? Sebagai kita yang parents-nya tuh masih Asian style, tentu saja kan. Iya. Mungkin saya mau share mengenai hal challenge itu karena keadaan budaya. Budaya kita memang berbeda dengan budaya mereka di sini, sehingga kita tuh harus menanamkan kepada anak apa budaya kita yang kita hargai. Setidaknya anak tuh tahu. Dan ini anak-anak ini hubungan dengan kita itu cuma 16 tahun di sini tuh. Umur 0 sampai 16 tahun itu adalah zamannya kita bisa berinteraksi secara aktif dengan anak. Setelah lewat 16 tahun, ya saat mereka tuh masing-masing sudah pergi ke universitas, kita lepas kendali, mereka itu lepas kendali, sehingga kita juga tidak bisa banyak berbuat apa-apa, karena mereka punya lagi kewajiban dan haknya yang harus mereka kerjakan. Jadi tantangan pertama itu adalah kita tuh harus memberikan pendidikan yang bagus di rumah, budaya kita yang baik yang kita puja dari dahulu merupakan budaya nenek moyang kita, sehingga mereka itu bisa jangan sampai terpancing dengan dunia bebas. Betul. Nah, dunia bebas itu termasuk ateisme, pergaulan seks, free sex. free sex. Nah, karena mereka umur 11 tahun itu sudah dikenalkan dengan sexology, Betul. sex education. Betul. Umur 12 sudah punya kondom. Aduh. Kita sampai kaget juga baru datang kaget anak kelas 4 kelas 5 SD sudah dikasih gitu loh. Kaget juga kita. Nah, ini tantangan bagi kita. Jadi Betul. kalau misalnya pendidikan kita di rumah itu bagus, insya Allah anak-anak kita itu mendapat bekal bagi kita. Berhati-hatilah. Kau ingin terjumus atau tidak. Nah, apalagi kami yang percaya bahwa itu seperti Yohanes 3:16, begitu kasihnya Tuhan, sehingga dia mengorbankan putranya yang tunggal. Bagi yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, tapi menerima hidup yang kekal. Nah, itu kami tanamkan kepada anak-anak. Apakah mereka menerima atau tidak, ya itu tidak tanggung jawab kami lagi. Karena kami percaya juga bahwa itu adalah ketukan dari Tuhan. Seandainya mereka mengikuti Tuhan, mereka akan jadi anak Tuhan. Ya, tantangan yaitu karena kan di sini tuh lebih bukan bersifat akademik gitu ya. Di sekolah tuh bagi anak-anak tuh tidak terlalu ditekankan akademikanya. Kalau di sini saya lihat mereka lebih menekankan segi sosialnya. Jadi anak-anak ini mesti bisa bersosialisasi. Nah, itu kalau apalagi waktu saat teenager itu bahaya sekali karena mereka tuh kadang lebih dengar suara teman daripada suara kita. Kalau kita tidak pegang kendali yang kuat, itu memang bahaya sekali. Ya kan, pergaulan bebasnya juga itu obat juga, drug juga itu ya kan. Nah, itu kalau kamu tidak kasih dari rumah fondasi, makanya kan yang selama kalau kita sebagai Asian biasanya kayak misalnya masalah seks itu kan tabu. Nah, kita di sini nggak boleh. Dan juga kita juga tantangannya misalnya kita nggak boleh itu kayak cara kita di Asia misalnya orang tua dulu kan pokoknya nggak boleh, tapi nggak pernah dijelaskan nggak bolehnya kenapa. Nah, kita di sini berbeda, jadi di sini kita harus beritahu mereka kenapa kamu nggak boleh, ini konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya, kamu tidak melakukan ini konsekuensinya, ini rewardnya. Nah, jadi kasih option, anak-anak tuh diajar untuk bisa memilih lah. Tapi dia tahu. Kalau nggak pernah diberitahu, malah anak-anak tuh semakin pengen tahu gitu, curiosity-nya. Nah, itu bahaya. Nah, cuman dari yang saya alami ya, karena anak saya masih umur 15 saat ini.
salah satu culture shock yang saya alami ialah dengan tadi yang Om Usman bilang, di sini tuh anak-anak udah diajarin untuk speak out, Iya, ya kan? speak up. Nah, in the end, di mana saya tuh didikannya masih didikan timur, Iya. saya kadang-kadang merasa ini di rumah, saya ngomong apa dibantah aja. Iya. Saya bisa ini dibantah nih, kok kayak begini ya, kurang ajar dalam hati saya. Nggak tahu Om sama Tante ngalamin gitu juga ya? Ya, jadi kamu harus menegur. Kalau misalnya dia tuh speak up-nya positive way, is good. You have to respect it. Betul. Right? Kamu juga harus menghormati. Tapi kalau dia sudah bersifat kurang ajar, itu saatnya kamu harus meluruskannya, gitu loh. Ya kan? Kamu bicara sama siapa? Bicara sama kawan atau bicara sama orang tua? Iya. Nah, jadi itu. Jadi kita sebagai orang tua memang harus tarik ulur. Betul. Nggak bisa kamu lepas kendali saja atau kamu terlalu menarik dia terus gitu. Iya. Nggak bisa. Ya. Gitu kira-kira. Orang tua sebagai kawan, orang tua sebagai orang tua. Betul. Kalau saya secara umum, sebelum saya lupa juga saya mengatakan pada diri saya, kalau anak saya tidak berhasil, ya Tuhan, itu adalah kesalahan saya. Makanya saya itu selalu memperhatikan, walaupun tampak mungkin saya tidak memperhatikan, seperti kata orang tua, memperhatikan dari ujung mata sebelah. Jadi saya perhatikan, karena ini sudah jalurnya sudah nggak benar ini. Nah, saatnya kita bertindak. Selain itu memang beruntunglah ibu dari mama dari anak-anak ya aktif, yang secara detail, yang lebih dekat mungkin kepada anak-anak. Ya, jadi kita memang ada dua hal, yaitu bibit bebek bobot dan juga lingkungan. Nah, celakanya di sini nih lingkungannya ini lingkungan bebas. Ini hak asasi manusia ini. Nah, jadi betul. itu kita harus awas terhadap ini, nggak bisa melepaskan. Karena begitu dia sudah lepas dari taman SMA itu, waduh, kita cuma membaca doa dari jauh. Mudah-mudahan jangan sampai terbentur pada suatu hal, misalnya makan obat, kecanduan yang negatif sifatnya. Karena kita kan mau anak-anak kita tuh sukses secara material juga, secara rohani juga, ya, menjadi anak-anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Betul. Ya. Nah, kita sebagai inti dari komunitas, sebagai keluarga, saatnya lah kita membentuk anak kita itu pada saat mereka dibimbing semandiri di luar rumah kita. Itu saya pikir. Tapi kan di balik segala sisi negatif yang ada, tentu saja sisi positifnya juga pasti banyak dong dengan membesarkan anak di Kanada ya. Tadi Om Usman sudah bilang dengan speak out, memang dari satu sisi ada sisi negatifnya, itu kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa dibantah, tapi di satu sisi yang lain dengan anak-anak sudah dibiasakan untuk speak out, mereka tuh kan jadi lebih percaya diri ya Om ya. Betul. Ketika dalam dunia kerja, dalam dunia karir mereka jauh lebih percaya diri ya. Nah, tapi di selain speak out, pasti ada lagi dong sisi positifnya dari membesarkan anak di sini ya Om ya. Ya, karena ya mereka diajarkan independen, dan kemudian di sini juga ada kesempatan dan sifatnya itu boleh dikatakan gratis. Jadi kalau seperti saya berpikir, loh Nico, Edward, kamu anak lelaki, itu tanggung jawab kamu tuh besar sebagai kepala rumah tangga suatu saat nanti. Jadi kamu harus papa bekali dengan bekal yang lebih banyak. Jadi mohon maaf, kamu harus menerima beban yang lebih berat. Jadi di samping kamu bisa bahasa Inggris, papa ingin kamu bisa bahasa Prancis. Nah, saya kirimlah dia ke sekolah Prancis. Bukan saya kirim ke sekolah Inggris. Nah, apakah dia nggak bisa bahasa Inggris kalau dikirim ke Prancis? Bisa, dia bisa juga. Karena ada pelajaran bahasa Inggris juga. Alhasil dua-dua putra saya itu lancar berbahasa Prancis karena lepasan dari sekolah Prancis. Nah, kemudian untuk seperti Nico, suatu saat kan ada kesempatan saya bawa jalan. Kebetulan waktu itu entah bagaimana ketemu satu institut namanya Ridley College. Itu sekolah seperti tingkat dengan SMA, tapi dia sekolah swasta. Nah, di sekolah itu lengkap semua, asramanya ada, sekolahnya ada, chapelnya ada, kolam renangnya ada, ice skatingnya ada, semua lengkap, rugby-nya ada. Jadi saya bilang sama Nico, kamu mau sekolah di sini? Mau Pak? Kenapa? Saya nggak tahu juga. Saya pikir, wah ini sekolah swasta. Sekolah swasta ini 1 tahun uang sekolahnya 26.000 pada saat itu. Wow. Pada saat itu. Saya bilang, waduh, bagaimana nih Nico? Seandainya kamu memaksakan diri saya, gimana nih? Coba kita tanya Pak.
dia tanya, rupanya ada beasiswa. Oh. Nah, beasiswa ini saya bilang coba lah. Oh ya, harus ikut tes Pak. Waktu itu namanya SSAT, sekarang namanya SAT, Scholastic Assessment Test namanya. Ya silakan ikut, ya antar hari Sabtu saya antar ya. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sudah itu tunggu hasil. Minggu depannya diterima Pak. Jadi uang sekolahnya enggak bayar tapi cuma 6.000 Pak. Yalah, kalau gitu 6.000 Papa sanggup. Nah, kita sanggupin ya. Nah, sekolah lah dia di sekolah swasta. Nah, apa keuntungannya di sekolah swasta itu? Nepotisme kembali. Karena kita ini kan, aduh, di sana itu yang sekolah anak-anak orang berduit, dokter, yang dari Saudi Arabia, yang dari Maroko, bercampur baur semua di sana kan. Jadi saya pikir ya untuk masa depan anak, masalahnya ya network itu semuanya nggak lepas dari alumni kata kalau orang lepas dari universitas katakan. Nah makanya ya silakan sekolah sana. Dengan sana dia bisa belajar menjadi safeguard apa segala macam, belajar berenang itu untuk menyelamatkan orang, macam-macam dia pelajari di sana. Nah itu saya masih ingat, itu Nico. Nah kalau Edward saya suruh dia sekolah 100% bahasa Perancis, sehingga sampai sekarang dia merasakan, wah ya Pak, sekarang baru saya merasa saya itu di-equip dengan senjata yang lain yang mungkin nggak semua orang bisa punya kesempatan belajar ya. Nah itu. Nah, iya, jadi memang anak-anak tuh betul-betul mandiri ya. Bukannya kita kalau di Indonesia kan, karena apalagi kalau bagi orang tuanya yang punya uang ya, kan pembantu ada, sopir ada gitu kan. Tapi kalau di sini kan nggak apa-apa sendiri. Saya berasa sekali sama anak yang paling bungsu. Padahal dia datang kan 5 tahun umurnya, masih kecil gitu ya kan. Jadi waktu kecil-kecilnya 5 tahun kita kan sudah sibuk tuh cari uang gitu, misalnya kan buka usaha. Dia bisa mandiri sendiri, dia dari koko cicinya pernah main komputer, dia juga bisa main komputer, ya kan? Dia yang paling mandiri. Waktu SMA aja, padahal ya kan minta tuh apa, saya nggak pernah urusin. Dia bangun pagi sendiri, kerjain sendiri, terus pergi jalan kaki sendiri untuk tunggu bus sendiri. Karena sekolahnya kebetulan jauh, yang seperti bapaknya bilang, dimasukin ke sekolah yang 100% is French school. Nah itu kan jauh, gitu loh. Jadi memang sifat very independent tuh sangat ini di sini. Terus opportunity di sini juga opportunity. Nggak tahu kalau kamu pernah dengar, itu summer itu ada satu program dari pemerintah, dari government itu kan kasih gratis loh. Kamu malah dikasih uang saku lagi sama dia. Kamu pergi belajar bahasa Prancis 1 bulan ke Quebec. Masuk ke university, bisa University of Quebec atau apa gitu. Ada beberapa, ada college gitu. Kamu belajar bahasa terus enak gitu loh. Kamu setiap minggu diajak jalan-jalan, kamu banyak kegiatan gitu loh. Nah itu. Jadi untuk anak-anak cobalah kamu cari, kirim anak gitu loh. Waktu summer, sebulan per 2 bulan gitu. Sebulan rasanya. Sebulan. Jadi banyak sekali sebenarnya. Itu benefitnya juga satu ya, opportunity. Banyak kita mungkin yang kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya kita banyak kenal atau banyak lihat di online atau apa, atau tanya sama sekolah, itu banyak sekali. Nico juga begitu. Waktu itu ada juga program biologi apa gitu loh. Nah dia pergi tuh ke Quebec tuh, jadi di lab belajar lab 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah disitulah dia menjadi suka dengan biologi gitu. Nah itu menarik ya. Menimbulkan minat untuk lari ke hal-hal itu. Banyak yang kamu nggak pernah pikirkan gitu. Juga kita dulu pernah waktu itu setiap hari Sabtu membawa mereka ke Chinese school. Nah, itu juga gratis. Belajar Mandarin. Belajar Mandarin. Apa-apa di sini gratis. Pokoknya dunianya anak-anak. Kalau mau kanser, kamu mau aja. Ada kemauan apa aja ada tersedia. Itu nah, waktu datang ke sini kan bawa anak 4 itu dulu ada pembantu juga yang urus atau semua sendiri? Semua sendiri, urus anak, urus bisnis, ya kan, urus ini gitu, semua. Urus suami juga. Betul. Urus bayi paling besar. Urus rumah. Semuanya sendiri. Ya itulah kalau dipikir-pikir memang kita luar biasa. Saya sebagai ini angkat jempol kepada sang ibu ya. Di samping itu satu lagi yang kita bisa tambahkan.
karena kita punya usaha ya. Dan ini juga satu keuntungan, itu tiap weekend itu anak-anak ikut tuh Darwin, ikut kerja. Jadi makanya mereka tahu udah terbiasa ya. Mereka itu tahu benar, jadi mereka makanya nggak mau. Gua nggak mau kayak papa mama, nanti nggak kerja bisa bersihin WC gitu kan. Makanya mereka akhirnya terpacu sendiri untuk berprestasi. Jadi puji Tuhan, orang profesional kan? Ya, puji Tuhan si anak-anak tuh semuanya nggak perlu saya ini kan, mereka termotivasi sendiri untuk jadi the best lah. Jadi dapat award ini, dapat award itu, lucu awardnya yang bahasa Inggris lah, yang agama lah, misalnya gitu ya kan. Kita kan nggak orang sini, mother tongue kita. Iya, padahal kan nggak gitu ya kan. Tapi dia bisa dapat award Inggris, award Prancis, memang aneh. Kalau ya Pipin apalagi, Pipin waktu itu juara umum kedua lagi. Itu waktu SMA Pipin ya. Jadi kurang lebih backgroundnya gini guys ya, ketika Om Osman dan Tante Megan ini datang, mereka itu dulu nggak kerja sama orang, mereka dulu punya motel di Niagara. Nah makanya tadi anak-anaknya diajak tuh ke motel kalau hari Sabtu, bantu cuci WC segala gitu gitu ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu guys ya. Ya, habis waktu itu kan nggak ada orang atau kawan-kawan kita yang bisa membuat kami bisa sukses, membuat resep kesuksesan usaha atau kerja di sini. Sehingga ya apa yang adanya aja kami pikir secara individu. Kita daripada membeli rumah, kita beli usaha. Nah, dengan itu ya cuma memang tidak bisa kita sesalkan. Berusaha juga dengan mendapat usaha itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa nikmati. Misalnya saya bisa pulang ke Indonesia, yang bayar itu perusahaan, bukan uang saku saya sendiri. Saya ngundang Darwin pergi entertainment, ya perusahaannya bayar. Jadi secara pembukuan itu larinya ke keuntungan perusahaan dikurangin, sehingga mengurangi pajak. Oke. Sip. Nah, bicara mengenai kualitas pendidikan di Kanada ya Om ya, kan banyak tuh yang bilang, gile lu sekolahin anak di Kanada, nggak pernah ada PR-nya katanya. Juga tiap tahun pasti naik kelas. Nanti anak lu jadi apa tuh, bener nggak ya pendidikannya bagus apa enggak ya? Bagaimana sih sebenarnya kualitas pendidikan di Kanada? Kalau saya subjektif mungkin nggak terlalu banyak tahu, terus terang mungkin mamanya lebih banyak tahu ya mengenai prestasi anak, apa yang anak kerjakan di sekolah dan di rumah. Cuma saya berpikir suatu negara yang bisa dikatakan negara maju tentu harus ada hasil dari riset sebelumnya. Betul. Nah, tidak mungkin negara maju menjadi terbelakang. Nah, tentu mereka melakukan sesuatu itu tentu berdasarkan satu pengharapan bahwa manusia ini bisa lebih baik di masa depannya. Jadi, saya percayakan itu adalah hak dan kewajiban pemerintah untuk menentukan bagaimana tingkat-tingkat setiap institusi. Jadi kalau kita berbicara mengenai anak umur 4 tahun, sekolah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bagaimana? Dan saya percaya apa yang mereka bikin, apa yang mereka terapkan itu adalah yang terbaik untuk anak. Jadi mungkin ya kalau kita memang sifatnya di Asia mungkin agak menekankan kepada Anda harus berprestasi ya, kalau tidak berprestasi ini hukumannya. Kalau di sini mungkin tidak tekankan mana hukumannya. Tapi nggak tahu itu bagaimana secara psikologis. Tapi kita perhatikan negara maju tetap maju. Nah, negara yang berkembang harus terus maju. Alhasil ya mengejar negara maju. Jadi saya gimana Mama mau komentar? Oh ya, karena saya mungkin yang lebih banyak kan berhubungan dengan anak-anak. Kalau di sini gini Darwin, jadi anak-anak tuh dari kecil sampai kira-kira SMA kelas 1 lah ya, saya rasa kelas 2 gitu, kelas 1 lah. Itu memang nggak terlalu ditekankan karena mereka tujuannya untuk psikologi dan sosialis ini mereka nih lebih bagus gitu. Akademi itu nomor 2-nya lah. Tapi kalau anak kamu berprestasi bukan tidak ada juga sekolah yang maksudnya tuh oh kamu hebat sekali, dimasukin lagi ada lagi sekolah yang spesialnya untuk orang-orang yang pintar gitu, yang A+ lah kalau di Indonesia bilangnya. Ada gifted school ya. Gifted school betul di sini gitu ya kan. Jadi bukan tidak ada. Nah, terus bukan tidak ada PR ada, tapi kan kembali yang saya bilang ditekankannya yang itu. Tapi begitu kamu masuk kelas 10, 11, 12 itu baru dia genjot. Betul. Biasanya baru dia genjot. Jadi anak-anak yang udah kebiasaan malas, maaf kata gitu ya kan, malas dan dia tidak berdisiplin dalam sekolah,
akan kewalahan. Betul. Tapi kalau anak-anak kita udah kamu didik untuk berprestasi secara akademis ya, gitu ya kan, biarpun orang-orang tuh dia nggak mau prestasi, nggak apa-apa, kamu aja ya kan, kamu rajin sendiri, kamu cari sendiri ya kan, itu ya. Nah itu ya kamu sendiri nanti yang nikmati. Betul. Gitu loh. Iya. Ya kan, jadi salah juga gitu. Cuman kan karena kebiasaan kita orang Asia itu gitu, terlalu tekenin anak gitu, ya kan? Padahal enggak juga, gitu. Di sini ada saatnya. Iya, betul. Iya, jadi tadi kita bicara sedikit mengenai gifted school tuh apa tuh. Jadi gue pernah share guys dalam beberapa video sebelumnya ya, mengenai kalau high school di sini tuh nanti anak-anak bisa pilih beberapa sekolah yang favorit. Ya, ada yang seperti tadi gifted school, ada lagi yang namanya advanced placement ya. Kalau di Mississauga ini bilangnya ada lagi namanya IB gitu ya, IB School. Nah kebetulan yang seperti gue pernah share bahwa anak gue bisa masuk yang IB School ya, puji Tuhan ya. Nah itu salah satu contohnya guys ya. Nah terus saat ini nih ya, seperti yang kita pernah share Om dalam video sebelumnya, banyak sekali yang pindah ke sini lewat jalur kuliah, dimana keluarganya itu suaminya itu umur 30-an lebih, bawa istri, bawa anak ya. Mereka lagi berjuang nih ke sini nih ya. Udah mau kejar PR itu harus lewat jalur kuliah dulu lagi ya orang tuanya. Nah, tentu saja kan challenge-nya berat, udah kuliah, mungkin istrinya juga sambil kerja part time buat nambah-nambah uang saku, bawa anak lagi ya, tentu saja challenge-nya cukup berat ya. Nah, kira-kira tips and trick dan motivasinya buat mereka gimana nih Om? Kalau saya rasa dari segi anak itu kembali, anak itu kan mendapat bantuan dari pemerintah. Baik itu material berupa uang susu. Nah kemudian juga dipermudah bagi anak untuk sekolah, difasilitasi dengan antar jemput, ya toh. Nah itu satu hal yang bisa meringankan beban orang tua. Betul. Nah uang sekolah tidak bayar, mereka kan dari segi materialnya. Betul. Kemudian kalau mereka yang ini kan pengorbanan kita, memang dunia kita di mana kita ini sekarang kita harus berkorban. Betul. Maka si orang tua berkorban 2-3 tahun. Selesai sekolah, nah pada saat sekolah itu mendapatkan juga Canadian experience, mengalami apakah lewat teman, lewat komunitas. Nah, untuk siap menjadi tenaga kerja yang bisa masuk ke dalam kancah profesional di sini. Nah, pada saat itu mungkin juga ada yang mau berusaha, mungkin ibunya, istrinya bisa berusaha secara dari rumah gitu. Nah, saya rasa kalau saya sifatnya memang case by case. Jadi alangkah baiknya setiap Anda yang merasakan perlu bantuan secara ini menceritakan kepada orang yang sudah berpengalaman di sini, sehingga mendapatkan satu cara atau teknik atau resep bagaimana bisa mempersingkat waktu untuk berhasil lebih baik. Kalau kami ini kan trial and error, jadi sudah terlambat. Makanya saya tuh berusaha juga memberikan subjektif walaupun subjektif, memberikan kebenaran apa yang kami alami, supaya membantu generasi kita untuk lebih berhasil dalam waktu yang lebih cepat berdasarkan pengalaman yang sudah dijalankan. Tapi kalau saya berpikir positif, bukan tidak bisa berhasil. Suatu saat waktu dulu saya ingat ada satu orang lepasan dari Jerman. Dia setelah selesai sekolah di Jerman kemudian menjadi imigran di sini dan telah berhasil, dan sempat cerita-cerita sama saya juga waktu itu enggak terlalu dia bilang it's a matter of time you will be successful. Loh, saya heran, kenapa Anda bisa berpikir demikian? Saya bertanya-tanya. Jadi dia bilang itu kamu perlu 3 pelita. Nah, saya pikir 3 pelita berarti 15 tahun. Cuma saya pikir alangkah baiknya kalau misalnya saya bisa buat 3 kali 3 tahun saja. Jadi tidak usah 15 tahun. Nah, cuma sayang dia tidak membuatkan resep saya bagaimana, karena dia tidak tahu saya. Sama dengan kita pergi ke dokter. Kalau dokter nggak diagnosa tahu apa penyakit kita, ya gimana cara dia memberikan terapi, memberikan obat. Nah, kasus per kasus. Nah, ini sifatnya subjektif. Ya. Dari tante ya kan, tipnya yang pertama itu kan saya bilang kalau kamu challenge itu kan, kamu datang, kamu harus satu suara. Sebagai suami istri itu harus satu suara juga untuk mendidik anak. Betul. Ya kan.
Jangan sampai nanti, karena kan seperti di sini anak tuh kan speak up, jadi dia tahu, dia pinter, smart gitu, daripada kita lebih smart dia. Nah, jadi jangan satu nanti bilang no, yang satu bilang yes. Itu paling penting juga, ya kan? Terus apa namanya tuh, di samping itu ya kan, kamu harus jadi kawan, nggak bisa. Kalau gitu, ya kan? Jangan berani mengungkapkan curhat kepada orang lain. Jangan sampai curhat sama orang yang salah. Betul. Bahaya tuh ya. Bahaya banget itu, ya kan? Kalau terus kita juga harus kalau bisa tahu lah teman-temannya. Kalau bisa misalnya mereka kalau mau study group atau ada kegiatan lebih baik mungkin di rumah kita kalau bisa memungkinkan rumah kita itu daripada dia pergi ke rumah orang gitu. Paling enggak kan kita bisa mengontrolnya lah. Kira-kira gitu. Iya. Tadi bicara mengenai satu suara ya. Jadi gue juga pernah share guys di video yang dulu ya, bahwa suami istri tuh harus kompak. Bahkan ketika dari Indonesianya sebelum berangkat ke sini. Bener gak Tante dan Om? Harus kompak banget ya suami dan istrinya. Karena di sini tuh dengan kondisi kita udah capek kerja, suami istri ngedidik anak, apa-apa segala-segalanya dikerjain sendiri. Itu resiko untuk berantem suami istri itu tinggi banget ya. Bener gak Om? Iya. Ya memang salut lah saya. Dalam arti istri saya itu juga apa yang saya katakan misalnya sama putri saya tidak boleh, ya istri saya juga bilang ya tidak boleh ikut kata-kata papa. Nah kalau papa marah gimana? Ya papa itu sayang sama kamu. Jadi selalu memenangkan pihak saya. Jadi kami memang satu suara dalam menghadapi anak. Nah gitu mah. Gimana? Ada komentar dikit? Ya apa namanya tuh nggak gampang. Memang betul nggak gampang, ya kan? Nah jadi kita mesti punya satu fondasi juga lah. Karena kebetulan kami Kristen ya kan, fondasi itu harus menjadi fondasi juga untuk keluarga kita. Jadi anak-anak diberikan bumbu bahwa sebenarnya yang Alkitabiah itu bagaimana misalnya ya, memang ini subjektif kembali ya. Ini satu contoh saja bahwa ada orang mengatakan, oh Pak, saya berbuat baik, perbuatan baik menyelamatkan kok. Nah ada di Roma 3:10-12 itu dikatakan semua perbuatan baik manusia ini adalah dosa selama dia tidak mengenal juru selamat. Nah ini alhasil kan anak-anak bertanya, oh kalau gitu saya berbuat baik pun dosa ya Pak? Ya selama kamu tidak mengenal juru selamat. Nah juru selamat kamu siapa? Nah ini fondasi misalnya. Nah ini juga mungkin bisa membantu mereka itu kembali kepada mengingat budaya kita. Nah menjadikan bagaimana yang kita harapkan terjadi kepada mereka pada masa saya potong. Ya kan artinya gini loh, kita bilang sama mereka ya kan, mungkin papa mama nggak tahu kalau misalnya lu sudah di luar rumah, ya kan nggak bisa kontrol, tapi lu harus ingat ya Tuhan tuh ada di mana-mana, Tuhan yang melindungi juga Tuhan yang menjaga kamu, gitu misalnya, ya kan. Nah, ya jadi kalau yang tadi kamu cerita juga yang mengenai anak-anak yang waktu teenager itu yang kamu bilang dia speak up terus kamu berasa aduh ini anak kurang ajar. Wah kan saya alamin juga tuh dengan anak yang ketiga. Waktu itu dia bilang, ih teman-teman kok pada pakai tato lah, piercing lah, gitu ya kan? Wah kami harus berdua, harus satu suara tuh terus debat sama dia, ya kan? Nah kamu di situ kamu harus firm. Jadi kita harus sometimes soft, sometimes harus firm juga. Betul. Kalau kita udah ini prinsip gitu, misalnya prinsip gitu kita bilang ya lu sudah bagus dikasih sama Tuhan tuh apa? Ditambahin ini, tambahin itu, digambar ini, gambar itu. Ya biarin aja teman-teman mau lakukan itu kan teman-teman, bukan kamu misalnya. Nah itu memang nggak gampang loh. Apalagi kalau kan anak-anak di sini udah dididik dia speak up, lu mesti kasih alasan yang kuat, gitu loh. Kalau alasan kamu tidak kuat, kalah sama dia, kamu juga kalah, udah deh. Nggak didengerin ya? Bukan nggak didengerin aja, nanti dia bisa yang lain-lain juga, gitu. Kalau satu aja kamu nggak bisa menangin, nah itu juga itu legitim. Oke. Nah ini bicara mengenai video kita ya Om ya. Mungkin nanti akan ada subscriber yang pengen nanya gitu loh. Misalkan kalau ada mau nanya ke Om itu ada email gitu yang
Om nanti boleh share ke saya? Iya, boleh. Boleh. Email ada osmanritz@gmail.com. Jadi OSMANRITZ Ritz, Iya. Ritz Carlton punya. osmanritz@gmail.com. Iya. Kami senang hati demi Iya. untuk kesuksesan generasi kita Iya. yang berikutnya. Karena inilah sumbangsi ya yang kami mungkin tidak bisa melayani secara aktif, tapi kami merasakan kepercayaan kami adalah inilah upah kami yang besar di surga suatu saat. Iya, iya. Oke deh. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bukan aja meminta berkat, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain itu. Betul. Seperti saya kemarin dulu kan saya nggak lupa mengatakan, saya berbuat untuk bisa memberikan tip kepada orang belajar, bukan belajar saja, memberikan tip untuk orang supaya lulus G2 atau itu kan enggak meminta bayaran sama sekali. Banyak ada yang menyangka negatif, ya kan? Tapi memang dengan kerelaan hati. Betul. Ya. Iya. Oke guys, itulah tadi pembicaraan kita ya. Dan tentu saja kalian kan udah duduk lama dengerin, pasti udah capek juga kan ya. Nah jadi bagaimana guys, menurut kalian pembicaraan kita kali ini meaningful nggak? Nah jika kalian merasa meaningful atau ada yang kurang, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Dan kembali lagi ya, disclaimer bahwa gue, Om Usman, Tante Megan, kita ini ialah diaspora Indonesia yang ada di Ontario, di Toronto ya. Jadinya kita bukan immigration agent, kita bukan immigration lawyer, kita bukan agen tenaga kerja ya. Jadi kita tidak memberikan legal opinion, kita hanya men-sharingkan apa yang menjadi opini kita pribadi. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Thank you Om Usman, thank you Tante Megan. Thank you ya. Thank you.